Ini. Kalau misalkan Eli bilang tadi latihannya seru, tapi Sabem pernah sempat ngelihat Eli beberapa kali nangis tuh. Itu serunya di mana? Kalau nangis itu kan wajar olehnya. Hmm. Memang latihannya kadang juga sakit, capek. Yang menurut Eli orang yang penting yang membawa Eli sampai ke Porprov tahun 2021 ini. Sabem Erlangga. Kenapa Sabem? Karena Sabem yang ngerintis aku dari awal. Kejuaraan yang memang benar-benar kejuaraan, dan inilah hasilnya nih. Perak di tangan nih, seperti ini. Selamat datang di Mas Kuning Podcast. Assalamualaikum Eli, apa kabar? Waalaikumsalam, baik. Baik, alhamdulillah. Oke, teman-teman Mas Kuning Podcast, di pagi kita hari ini saya kedatangan tamu. Tamu itu tamu spesial yang sudah saya tunggu-tunggu podcast, yaitu adalah anak yang sempat saya buat videonya anak SMA tanding sama anak tentara, itu ada di atas. Nah, itu adalah Eliatul Laila. Eli, gimana Li perasaannya ikut Porprov? Perasaannya senang, terus pokoknya enak lah, baru kali ini ikut Porprov, terus seru, rame ternyata. Terus juga lawan-lawannya juga ternyata udah pada senior-senior semua. Terus ini ada kesan-kesan nggak masuk Porprov itu gimana? Ada kesan-kesan seneng atau kesan-kesan yang tidak disukai di Porprov gimana? Yang tidak disukai itu seperti latihannya panas-panasan, terus capek. Kalau misalnya kesan-kesannya seru, ketemu teman-teman yang asik, terus banyak dapat teman-teman baru. Nah, gini Li, Eli kan baru nih ikut Porprov. Sebelum Eli masuk ke dunia taekwondo atau dunia olahraga, pernah sempat kepikiran nggak pengen ikut Porprov atau pengen jadi atlet? Belum sempat kepikiran kayak gitu. Terus sampai ke sini itu bagaimana ceritanya? Dulu waktu pertama mau ikut taekwondo itu cuma iseng-iseng aja, olehnya eskul ikut. Berarti kalau eskul cuman pengen dapet nilainya atau memang bener pengen ngedalamin taekwondo? Cuma pengen dapet nilainya. Pengen dapet nilai. Terus kenapa bisa sampai sekarang? Kenapa ayo? Kenapa sih Eli yang tadinya pengen dapet nilai tetapi sekarang sampai jadi atlet? Gara-gara nonton YouTube. Nah itu, terus ya gara-gara nonton YouTube terus ngeliat sampai jadi atlet, ikut Asian Games gitu. Oh gitu. Jadi bermula dari pengen coba-coba terus pengen dapat nilai ya. Padahal kan eskul tuh banyak. Kenapa Eli hanya milih taekwondo? Eskul banyak loh, ada tari, terus ada apa gitu. Gak tahu sih, minatnya cuma di taekwondo aja. Minat di taekwondo. Pernah ikut olahraga selain taekwondo sebelum masuk taekwondo? Tidak pernah. Sama sekali. Oke, sama sekali belum pernah ikut olahraga lain, tetapi ikut di taekwondo, rezekinya di taekwondo. Nah, yang buat Eli nyaman di taekwondo, nggak mungkin dong kalau misalnya Eli hanya sekedar ngelihat di video, terus Eli pengen ngedalamin taekwondo tapi Eli tidak nyaman. Apa yang bikin Eli nyaman sampai sekarang nih di taekwondo? Yang bikin aku nyaman itu ya latihannya kayak apa? Seru gitu. Oke. Terus banyak yang dukung juga, jadi lebih mau mendalami dalam taekwondo ini. Kalau misalkan Eli bilang tadi latihannya seru, tapi Sabem pernah sempat ngelihat Eli beberapa kali nangis tuh. Itu serunya di mana? Kalau nangis itu kan wajar olehnya. Memang latihannya kadang juga sakit, capek. Oke. Terus udah itu aja? Udah. Oke, jadi taekwondo itu kan istilahnya ilmu bela diri nih teman-teman. Taekwondo itu adalah ilmu bela diri yang kita notabene-nya adalah harus orang-orang yang kuat fisik maupun mental. Karena olahraga bela diri itu tidak sama dengan olahraga umum. Jadi olahraga bela diri itu harus mempunyai fisik yang kuat, karena fisik sama fisik akan diadu seperti itu. Satu lagi Eli, yang menurut Eli orang yang penting yang membawa Eli sampai ke Porprov tahun 2021 ini. Sabem Erlangga. Kenapa Sabem? Karena Sabem yang ngerintis aku dari awal. Kamu Listina? Juga.
Terus sabun-sabun yang lain? Sabun yang lain juga, tapi lebih ke sabun Erlangga. Oke, alhamdulillah kalau seperti itu. Eli ini saya didik, bukan saya didik ya. Saya temukan. Sebenarnya nggak saya temukan juga. Eli yang menemukan saya. Jadi pada waktu tahun berapa Li ikut? 2019. 2019 waktu Eli kelas 1 SMP ya. Iya. Waktu Eli masuk kelas 1 SMP, saya coba untuk buka salah satu ekstrakurikuler di sekolahannya. Buka di sana, alhamdulillah dari kepala sekolahnya dan guru-gurunya mendukung, saya buka di sana dan saya ketemu Eli. Eli ini saya jujur saya nggak nyangka kalau Eli sudah sampai ke tahap yang ini, karena saya ketemu Eli itu orangnya lelet. Yang kedua, orangnya itu cepat lupa. Saya ngajarin Gibbon saja 1 2 3 itu luar biasa lama sekali. Seperti itu ya. Jadi sempat kita stuck dan sekarang sudah sampai seperti ini. Saya jujur saya tidak nyangka. Tapi ada satu yang saya pegang sama Eli. Eli itu orangnya bodoh. Tapi dari kebodohannya itu dia nggak mikir apapun. Mau lawannya siapa, terus tanding sama siapa, pelatihnya siapa, dia tetap maju. Yang kedua, yang dia punya itu adalah posturnya bagus, posturnya tinggi sekali. Ini calon tentara polisi Eli. Tentara. Amin ya Allah. Oke Eli, kita menjurus ke porprov lagi nih. Eli pertama kali tanding itu apa yang Eli rasakan Li? Eli tanding pertama lawan siapa Li? Lawan Jingga. Lawan Jingga Pagar Alam ya. Apa yang Eli rasakan? Jingga itu sudah sering tanding loh. Yang aku rasakan cuman saya kira itu Jingga baru pertama ikut porprov, sama-sama ikut porprov. Benar. Terus yang pokoknya mau dia hebat mau enggak lawan aja lah. Lawan aja gitu ya. Terus motivasi itu kan Eli pasti ada motivasi Eli udah ajar orang ini gitu. Motivasinya apa? Motivasinya pengen dapat medali emas, jadi hajar-hajar aja. Eli kalau dapat medali emas terus mau ngapain? Seneng aja gitu. Iya. Oke. Eli tahu nggak kalau dapat emas tuh bonusnya gede loh? Enggak tahu. Jadi Eli hanya itu teman-teman. Eli itu orangnya ya udah gitu aja ngalir. Jadi mau gimana pun kalau disuruh ya udah ayo gitu. Tanding ya udah ayo seperti itu. Saya sempat inget Eli dulu itu tanding. Kita pernah sparring ya Eli di Belitang Eli sama Badriah kalau nggak salah. Eli sama Ani ya kalau salah ya. Yang kena dua tendangan ke kepala, Eli nangis. Dan sekarang lihat hasilnya luar biasa. Eli sudah jadi atlet yang membanggakan Sabem, membanggakan klub, membanggakan Kabupaten kita Oku Timur. Terus setelah menang apa yang Eli rasakan? Seneng bisa ngalahin dia gitu. Terus percaya diri mau tanding kedua. Terus sempat ada banyak komenan dari teman-teman nih yang ada di kolom komentar. Jadi ini sebenarnya salah Sabem juga. Sempat Eli tanding sama Muba. Yang Eli dapat poin sampai 100 poin. Ya, sampai 100 poin itu Sabem nggak videoin karena Sabem fokusnya ngeliat si Eli tanding. Itu sampai segitunya Eli, gimana perasaan Eli sampai dapat 100 poin tuh? Yang nggak tahu sih sebenarnya apa, aku kira memang banyak atlet yang pernah sering dapat poin 100-an gitu. Ternyata belum ada. Eli ada tapi enggak banyak tapi. Jadi Eli itu sampai 120 sekian. Tapi lawannya juga 100 ya. Jadi main hajar-hajar seperti itu. Terus di final, ini cerita bagus nih. Di final anak SMA ketemu dengan tentara. Si siapa namanya? Puja. Itu tentara dari OI kalau nggak salah ya, tentara OI ya. Tapi dia ikut ke Palembang, ketemu. Jadi Oku Timur ketemu dengan Palembang. Apa yang Eli rasain? Eli taunya dia tentara tuh pas tanding atau sebelum tanding? Sesudah tanding. Jadi sebelum tanding tuh Eli nggak tahu. Sama sekali. Oke. Apa yang Eli rasain? Ya, yang aku rasain waktu habis tanding itu nangis. Terus pelatihnya bilang dia itu tentara. Terus pelatihnya yang Jingga. Bukan pelatih. Jadi pelatihnya Puja atau pelatih Eli. Iya, pelatih Eli itu bahwa dia tuh tentara. Terus apa yang Eli rasain kalau tahu dia tentara?
Yang aku rasain, oh dia lebih senior dari aku. Terus sering juga kan ikut porprov. Oke. Terus ya udahlah, lain kali dicoba lagi. Oke. Sudah sempat komunikasi dengan Puja? Sudah. Komunikasinya apa? Cuman minta nomor WA aja. Minta. Sudah komunikasian. Ya. Nah, setelah dapat perak ya. Eli sudah dapat perak, terus motivasi Eli, tujuan Eli setelah dapat perak ini mau ngapain selanjutnya? Pengen berjuang lagi sampai dapat emas. Emas sudah. Kalau udah emas sudah habis, nggak mau lagi? Mau lagi. Mau lagi kemana? Sampai ikut Olimpiade. Pengen mau ngalahin Puja atau enggak? Pengen banget. Pengen. Oke. Itu adalah salah satu penyemangat Eli. Eli sudah hampir 4 bulan. Jadi 4 bulan itu hampir 1 bulan full dia meninggalkan sekolah. 3 bulan sebelumnya dia hanya sekedar seminggunya cuman 3 kali sekolah ya. Iya. Jadi diselingi untuk latihan porprov. Di sekolah bagaimana, Li? Di sekolah sebenarnya ada masalah sama guru sampai kena surat panggilan. Terus habis itu udah selesai tanding, semua guru udah lolos sama itu nilai-nilai. Lolos sama nilai-nilai. Jadi sudah aman semua. Aman semua. Terus respon guru-guru ngeliat Eli pertama kali ngeliat Eli pulang bawa medali itu seperti apa, Li? Gurunya senang, katanya, "Ini anak yang menang di taekwondo kemarin ya?" Iya, terus kata gurunya, "Oh, masalah nilai-nilai semua sudah aman, Nak," katanya. Alhamdulillah. Jadi di sekolah Eli itu hanya Eli yang ikut porprov. Ada satu dari Wusu. Dari Wusu. Ya. Dari Wusu 1, terus dari taekwondonya 1. Ya. Seperti itu. Oke. Terus Eli, yang menguatkan Eli bisa sampai di sini itu siapa? Orang tua atau bagaimana? Orang tua. Orang tua. Iya. Ibu sampai nonton. Ibu, nih teman-teman yang kalau misal kalian lihat videonya Eli tanding itu kayaknya seru gitu ya. Seru, terus menegangkan, tapi di balik dari layar itu ada kami, bahkan dari orang tua Eli sampai nangis ngelihatnya Eli, karena ya kita di sini orang dusun, orang awam yang tidak tahu tentang taekwondo. Ya, tidak tahu tentang taekwondo, ya ditendang ya nangis, nggak ditendang ya bagaimana, seperti itu ya. Nah, perasaan Ibu Eli ngelihat Eli seperti ini tuh bagaimana nih? Perasaan ibu waktu pertama kali lihat aku tanding takut, nggak berani ngelihat, cuma datang doang, nggak berani ngelihat. Nggak berani. Terus nangis. itu pertandingan pertama. Ya. Pertandingan selanjutnya tetap nggak mau nonton, cuma lihat-lihat dikit aja. Habis itu pergi. Seperti itu. Ya, karena namanya orang tua, jadi istilahnya nggak tega ngeliat anaknya seperti itu. Di dojang kita tuh ada 6 anak nih, teman-teman. Ada 6 anak di dojang kita ya. Inkudiginya ada 2. Eli 1, yang pertama Eli, yang kedua ada Faras Indah. Nah, untuk Pomse itu banyak. Jadi nanti kita akan undang anak-anak Pomse, salah satunya si Satria sama si Nesa, nanti kita undang. Ya, itu bocil dari kelas 1 SMP itu sudah ini. Nah, untuk kalian yang belum tahu, progres mereka seperti ini itu nggak mudah. Jadi kalian lihat itu tidak instan seperti itu. Eli pertama kali masuk kelas 1 SMP. Dan sekarang dia sudah kelas 1 SMA. Jadi progresnya tuh 3 tahun baru dia bisa seperti ini. Dan ini pun baru pertama ya. Eli pernah ikut kejuaraan open dulu ya. Iya. Dapat emas kan? Karena itu open. Nah, sekarang Eli masuk ke istilahnya kejuaraan yang memang benar-benar kejuaraan, dan inilah hasilnya nih. Perak di tangan nih, seperti ini. Ya, ini adalah kebanggaan Li. Jadi disimpan baik-baik. Ini kebanggaannya, bukan kebanggaan Sabam, tapi kebanggaan kamu dan keluarga, seperti itu. Pulang ke rumah, Eli disambut atau bagaimana dari keluarga di sana? Disambut, di desa juga disambut. Banyak yang tahu. Banyak yang tahu? Iya. Alhamdulillah. Terus apa yang Eli rasain? Bangga atau bagaimana, Li? Iya, bangga. Olehnya kan banyak yang bilang, katanya, "Iya, anaknya ibu ini," katanya, "ikut porprov, menang, dapat juara 2. Terus? Udah jadi atlet, ngewakili Oke Timur," katanya. Nah, di tempat Eli kan banyak pencak silat. Itu gimana respon mereka pencak silat? Mereka cuma diem sih, kalau lihat cuma diem aja. Cuma diem aja. Tapi banyak ya? Iya. Banyak ya.
ajak Eli sekali-sekali ya, supaya ikut di taekwondo. Jadi kita meramaikan taekwondo. Walaupun di pencaksilat juga kita harus silaturahmi seperti itu. Eli Yatul Laila. Jadi sekarang dari awalnya Eli tidak senang dengan taekwondo, hanya sekedar pengen dapat nilai, tapi sekarang Eli sudah jadi atlet nih. Terus apa yang pengen Eli capai pada saat pengen jadi atlet seperti ini? Yang aku capai cuma pengen jadi anak yang berprestasi, terus pengen daftar tentara secara gratis. Kalau ada pilihan, Eli ikut kejuaraan SEA Games atau Asian Games atau Olimpiade, atau Eli pengen jadi tentara dalam jalur prestasi, mau pilih yang mana? Mau ikut Asian Games, SEA Games atau Olimpiade, atau jadi tentara melalui jalur prestasi? Mau pilih yang mana? Misalnya nih dapat 2 pilihan, Eli mau pilih yang mana? Ayo. Di dunia itu harus ada pilihan loh. Ikut Asian Games sampai Asian Olimpiade dulu. Tapi Eli nggak bisa jadi tentara dong? Gak apa-apa. Nggak apa-apa. Berarti cita-cita Eli bukan di tentara. Kalau bisa nanti dua-duanya, tentara dia dapat, Asian Games dia dapat. Terus untuk Eli di sana di Porpor kemarin dapat cowok Li? Nggak dapat. Respon cowok gimana Li? Ada cowok nggak? Banyak cowok. Cowok kamu banyak? Bukan, kalau cowok banyak. Oh, cowok banyak. Terus gimana Li? Respon cowok-cowok di sana Li? Nggak gimana-gimana. Nggak gimana-gimana. Memang nggak mau cari cowok di sana. Kenapa? Jadi cowok atlet itu enak loh. Sabum aja ada sabum Tina sama-sama pelatih loh. Enak loh. Cara mengajarnya enak. Kenapa Eli nggak ada pikiran? Nggak tahu, fokusnya pokoknya aku mau tanding, nggak mau pacaran dulu. Oke, sip. Tos dulu. Itu namanya anak sabum. Jadi alhamdulillah nih teman-teman, ada satu anak saya yang berprestasi, ya, salah satu anak saya yang berprestasi, yang sudah mengharumkan nama Dojang, nama klub kita, ya, nama YouTube kita, dan nama kabupaten. Dan semoga saja setelah ini mungkin ada panggilan dari provinsi atau dan lain sebagainya yang bisa lebih membanggakan kami lagi di sini. Dan terima kasih juga untuk pelatih-pelatih lain yang sudah memegang Eli, ya, selama di karantina atau selama di pelatihan Porprov. Kami terima kasih karena Eli sudah bisa jadi seperti ini berkat kalian juga, seperti itu. Eli, kan misal kita nih sering nih, ini untuk motivasi yang lain juga. Kita nih sering nih kalau misalkan kita latihan, banyak tuh sering kita jenuh, bosen. Nah, cara Eli menghilangkan rasa bosan pada saat latihan tuh bagaimana nih? Nonton video kartun. Habis itu pokoknya kalau mau berangkat latihan kan kadang males banget. Berangkat aja dulu, nanti di tempatnya kan bahagia lagi, terus pengen ikut lagi. Oke. Terus ini Li, kalau misalkan Eli sempat nggak pikiran udah mau berhenti aja taekwondo? Sempat kepikiran. Kenapa tuh? Udah capek, terus kemarin Popda kan diundur, jadi udah males rasanya mau berangkat taekwondo. Mau berangkat latihan lagi. Tapi kan itu Popda, kita nih waktu itu Popda tahun 2021 mau berangkat seminggu sebelum keberangkatan ke Palembang, ternyata ditunda karena COVID-19. Nah, itu kan salahnya COVID, Li. Kenapa Eli kecewa seperti itu, Li? Kayaknya udah capek latihan mati-matian, ternyata diundur. Sebenarnya, nah, contohnya seperti ini teman-teman. Yang kita lakukan latihan, terus berjuang, itu pasti ada hasilnya, Li. Jadi yang latihan Eli di Popda ditambah dengan latihan Eli di Porprov, ya jadilah sekarang seperti itu. Jadi nggak instan tiba-tiba bisa jadi atlet dan lain sebagainya, tuh nggak instan, nggak setahun 2 tahun langsung jadi atlet, enggak. Jadi itu ada proses tahap 1, tahap 2 dan lain sebagainya, seperti itu. Terus sekarang memang benar fokus untuk latihan, fokus untuk pengen jadi atlet, fokus untuk membanggakan orang tua, seperti itu. Harapan Eli di taekwondo kabupaten apa? Untuk di kabupaten kita, apa fasilitasnya kah atau bagaimana? Kalau fasilitas aman. Kita semuanya ada. Oke. Kalau masalah kepelatihan gimana?
Yang ngelatih seperti apa? Terus bagaimana, nyaman atau tidak? Yang ngelatih enak, seru. Enak, alhamdulillah seperti itu. Oke, berarti tidak ada saran ya. Fokus berarti untuk tahun depan ada Popda ya. Tahun depan ada Popda terakhir kamu, Li. Jadi Popda itu kan dibatasi kelas 2 SMA. Ini berarti Popda terakhir Eli ikut di kejuaraan taekwondo. Nanti Porprov selanjutnya ikut lagi kalau nggak salah di Kabupaten Lahat. Oke, teman-teman, itu adalah podcast kita ya. Curhat-curhat kita dengan atlet yang sering membanggakan Emas Kuning Taekwondo Club, itu namanya Eliatul Laila. Dan semoga prestasi Eli sudah bisa sampai ke mancanegara, bisa masuk SEA Games, Olimpiade, dan cita-citanya untuk jadi tentara semoga diberikan kemudahan. Amin. Amin ya Allah, amin. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kita di podcast Emas Kuning.